Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Hari ini siang ini jatah saya. Memang awalnya mungkin kemarin baru selesai rombel ya Pak Ibu ya. Baru selesai rombel. Terus Jumat dulu juga saya juga ikut. Tapi memang ini berkaitan dengan penggibasan Bapak Ibu semua. Jadi pada waktu minggu kemarin saya diminta oleh kementerian untuk datang ke Surabaya mengikuti judulnya BIMTEK BK. Judulnya BIMTEK BK, Bimbingan Muslim, tetapi pada kenyataan di real lapangan ternyata diutamakan tentang TPPK, yaitu Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah. Jadi memang itu jadi penekanan pemerintah. Pak Menteri sudah menyampaikan kepada kita bahwa memang suatu saat kita akan membuat sekolah yang aman, nyaman, dan gembira. Itu memang jargonnya seperti itu. Dan memang judul utamanya pada kegiatan BIMTEK BK tersebut memang menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira. Mungkin adanya BK yang masuk ke kegiatan itu. Memang di sini juga nanti ada penyampaian tentang masalah hubungan psikologi awal terhadap anak kekerasan ataupun korban kekerasan. Sebelum kita masuk ke dalam obat, nanti akan saya sampaikan termasuk terkait dengan penyakitnya dulu. Apa sih yang namanya kekerasan? Bentuk kekerasan itu apa saja? Dan bagaimana bentuk kekerasan yang memang sering terjadi di sekolahan. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan ini dulu Bapak Ibu semua. Ini harusnya bisa nanti ya Bapak Ibu ya. Di banyak full kena ini kayaknya. Nah ini mungkin kita tahu gambar ini ya. Kira-kira gambar apa Bapak Ibu, Pak Zaki, Pak Panggi? Kecilnya Khalid. Anak kecil mancing. Oke. Sekarang gini, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan kira-kira, silakan sampaikan bahasa negatif dari gambar ini. Berbahaya. Tidak mungkin. Coba sampaikan negatif, dalam arti negatif mungkin dari bentuk tubuhnya, fisik. Nah gitu. Udah terbiasa seperti ini. Bahasa yang negatif untuk gambar ini. Gembul masih lumayan, kayaknya masih lumayan kan? Gembrot. Oke, ada lagi kira-kira? Cabi masih terlalu manis. Coba kira-kira ada yang bisa menyampaikan bahasa negatifnya dulu? Obesitas lumayan ya. Oke, tadi gembrot sudah. Apalagi kira-kira apa Biani? Sampaikan hal negatif dari gambar ini secara fisik. Gendut, oke. Gembrot sudah, gendut sudah. Lagi? Besoknya lah sama ngomong malah dipiksin. Muatan. Bapak. Negara uangnya itu. Aslinya lah kata dari bapaknya malah kira-kira. Nah, kira-kira apa lagi selain gembrot, gendut, ada lagi? Pesek, oke. Sipit, oke. Konon, oke. Nah, ini hal yang mungkin bisa kita lihat, hal-hal yang sehari-hari mungkin dianggap normal, dianggap guyon, tapi bisa hal serius apa yang kita lihat. Karena semua orang lihat dari secara fisik. Terus kita kembali tadi hal negatif. Sekarang saya minta tolong untuk Bapak Ibu menyampaikan kira-kira, tolong disampaikan positifnya dari fisiknya yang ada di gambar ini. Berani. Apa lucu? Apalagi Pak? Gemesin, oke. Yang positif ya. Gemesin ya. Kreatif. Sabar. Oke. Sekarang kita next ya. Saya bagikan ini. Maksudnya fokus ini kertas
salah satu huruf B. Oke. Bisa dilihat gambarnya, bisa dilihat dulu. Bu Pak Isanska coba bisa dilihat gambarnya dari itu. Saya minta tolong jenengan untuk meremas gambar itu. Gambar itu diremas. Diremas seremas-remesnya. Diremas seremas-remesnya. Enggak apa-apa Pak, diremas seremas-remesnya. Diremas benar-benar diremas. Tapi jangan dibuang ya, jangan dibuang. Diremas Pak Isanska, monggo diremas saja. Nah, ini kan pas ya. Monggo Suwarto. Silakan bisa dulu. Buanglah sampah pada tempatnya. Oh, ada. Nah, sudah ya? Sudah diremas? Sudah. Sekarang coba dikasihkan pasangannya. Mungkin Pak Menteri kasih Pak Yuda, Sofian, terus Pak Gus Wanten. Nah, coba dikembalikan seperti semula. Bisa apa enggak? Seperti semula. Seperti semula. Coba dikembalikan. Coba diusahakan itu kembali seperti semula. Nanti sudah diremas. Coba kembalikan seperti semula. Bisa enggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak bisa. Bisa ada Pak Yuda? Nggak bisa. Bisa enggak? Nah, monggo Ibu kasih selamat datang, selamat siang, terima kasih sudah Bapak sudah luar biasa datang. Sudah? Itu adalah sebuah gambaran di mana anak kita ketika mendapatkan menjadi korban bullying. Artinya apa? Pada waktu anak itu benar-benar tersakiti hatinya, rusak dari perasaannya, dia tidak mudah untuk dikembalikan lagi. Nah, ini tugas kita sebagai guru, sebagai tim TPPK untuk bisa menangani kekerasan benar-benar yang di sekolah kita, terutama pembulian. Karena masalah pembulian masih banyak sekali. Sama halnya foto tersebut. Kalau kita bilang bahwa foto ini orang bilang negatif, apa dia negatif? Gembrot, culun, itu sangat mudah. Terus yang positifnya, kadang-kadang malah bingung positifnya di mana. Nah, kadang-kadang manusia itu hanya melihat dari sisi positifnya saja, tapi belum tentu bisa melihat dari sisi negatifnya. Ini ya salahnya. Geser ini. Bisa. Apa boleh ini baik? Tidak apa-apa ya, betul saya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Nah, Bapak Ibu, saya minta untuk jenengan benar-benar kita di sini akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa mengembalikan perasaan kita, pikiran kita pada masa lalu, yang dimana mungkin diputus pacarin, disakiti oleh tetangganya, dibully oleh teman-temannya. Jika ternyata jenengan mendapatkan itu pada waktu materi ini, silakan ambil jeda sejenak, diam sejenak, upayakan untuk menenangkan diri, misalnya dengan membasuh muka. Kalau memang sudah terlalu benar-benar mengulang masalah jenengan, bisa keluar ruangan bisa, tapi jangan lari-lari, terus jangan pulang ya. Jika masih dirasa belum cukup, informasikan kepada kami untuk mungkin kita ambil tindakan lebih lanjut. Ini tadi sudah ya tentang remas ya. Nah, ini sama tadi yang saya sampaikan bahwa apakah kira-kira itu kembali ke semula pada waktu Nina sudah meremas-remas. Nah, ini artinya apa? Pada waktu kita mempunyai korban, ya ada salah satu korban dari bullying yang dicaci, dimaki, dunia mereka, dia belum tentu bisa mengembalikan dirinya seperti semula. Dalam artian dari sakit hatinya, itu tidak mudah. Nah, untuk itu bagaimana saja daripada kita membuat sebuah korban, kita langkah baiknya mengantisipasi adanya korban. Nah, mungkin saya ingin tanya Pak Zaki, kira-kira apa yang terlintas dari kekerasan? Kata kekerasan. Kata-kata kasar. Kata-kata kasar. Pak Sofian. Apa yang terlintas sama dengan kekerasan? Kekerasan. Menyakitkan. Menyakitkan. Pak Yuda. Kekerasan masih berpikir-pikir kekerasan apa?
Kayak potongannya kasar. Saya keras apa apa gitu ya. Nah, kita perlu simak Bapak Ibu bahwa yang pertama adalah setiap perbuatan tidak keputusan terhadap seseorang kita perlu hati-hati adanya memutuskan suatu hal. Jadi kadang-kadang ada anak nakal yang belum tentu nakal, oke? Ada anak nakal yang belum tentu nakal. Jadi dia itu nakal ataupun mungkin sikapnya seperti anak nakal, tapi ternyata dia itu sebuah pelampiasan dari masalah-masalah yang terjadi pada keluarganya dan itu ada. Di sekolah kita itu ada dulu. Di sekolah kita itu ada dulu. Anaknya ada masalah keluarga sangat pelik, dia di kelas itu selalu bikin rame, bikin apa. Kita nggak tahu bahwa ternyata di balik itu semua dia itu bukan karena nakalnya, dia hanya ingin melampiaskan mencari perhatiannya. Untuk itu benar-benar setiap perbuatan tindakan jangan sampai kita gampang memutuskan. Saya selalu mendapatkan itu dari setiap saya kemudian. Bagaimana caranya kita harus mencari yang positifnya dulu, jangan kita nyari bagaimana dia dulu. Kita cari dulu Pak, ini masalahnya apa? Terus mungkin dia punya masalah di balik itu semua. Itu selalu saya diberikan kalau disampaikan oleh pemerintah terkait masalah ini. Yang kedua, menimbulkan rasa sakit, luka, kematian, menderita seksual, kondisi hidup atau tidak berfungsi sebagai seorang anggota tubuh salah fisik kesehatan mental, hilangnya kesempatan bermain pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal berhasil. Nah ini nanti di satu pendidikan itu soal masalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, tawuran, terus bullying dan sebagainya yang bisa melibatkan peserta didik, pendidik, teknik, warga satuan pendidikan lain atau komite sekolah dianggap sebagai kekerasan di satuan pendidikan. Nah ini nanti ada berkaitannya Bapak Ibu terkait soal masalah tim TPPK ini dari Pak Munir mungkin atau Bu Yani juga kayaknya bergabung di tim itu. Dan tujuan di Surabaya itu bagaimana caranya? Ini bukan BK-nya, tapi kita benar-benar menghidupkan TPPK secara sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan jalannya yang benar-benar kita harus lakukan. Dikala seumpama ada seorang anak yang menjadi korban kekerasan, mereka punya hak untuk melaporkan kepada TPPK ataupun kepala sekolah. Nah ini beda. Nanti kalau ceritanya kepala sekolah yang mungkin melakukan pelecehan sosial contoh saja. Pelecehan sosial itu nanti maksudnya tidak di TPPK lagi, tapi di Satgas Kabupaten atau satuan tugas. Itu harus bisa dipisahkan. Pada waktu Pak, ternyata sekolah kita tawuran dengan sekolah lain. Penanganannya lewat mana? TPPK atau lewat Satgas? Itu nanti lewatnya satuan tugas ataupun lewat kabupaten. Karena secara maksudnya tapi biasanya kita di sekolah juga melakukan penanganannya secara adat istiadat. Nah ini coba Bu, kira-kira ada pernyataan di mana seorang guru di salah satu satuan pendidikan diminta untuk mengirimkan foto intimnya kepada kepala sekolah sebagai syarat dikeluarkannya penilaian manajer guru. Kira-kira kekerasan Bapak Ibu antara kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi atau intoleransi dari apa pernyataan di sini? Ada yang seksual, ada yang psikis. Yang jelas itu adalah jawabannya adalah psikis. Benar kata Bapak Muda, karena memang itu dari sebuah tekanan. Artinya ini dari kebijakan akhirnya menuju ke tekanan. Nah ini apa namanya korban yang dari kepala sekolah itu artinya mereka akan kena mentalnya, bukan secara seksualnya, karena memang belum menyentuh secara seksual. Maksudnya ke ranah psikisnya. Terus ini Bu, ternyata ada kekerasan seksual ya. Yang pertama adalah adanya salah tafsir. Yang pertama adanya relasi kuasa. Jadi ada kekerasan seksual maaf salah tafsir. Yang pertama itu kekerasan seksual. Yang pertama adalah adanya tindakan mengirimkan foto terus merendahkan, menghina, melecehkan ataupun menyerang. Artinya
dia kepala sekolah menekan kepada si korban ini terkait dengan foto yang harus dikirimkan secara itu malah membiarkan Pak. Itu bukan ditekan sama kepala sekolah, malah menyerahkan monggo. Aku baru datang. Benar loh itu. Wes. Siapa itu? Saya tutup saya. Benar. Nah itu artinya salah satu kegiatan yang berhubungan dengan seksual, dengan tubuh, dengan sensitivitas itu maksudnya karena kekerasan seksual. Segala aktivitas seksual yang melibatkan anak dan menyadari disparitas adalah kekerasan seksual dan ini dikarenakan dianggapnya dan sangat hukum dalam dunia seksual. Nah ini Pak Bu, ini saya sampaikan bahwa kekerasan seksual itu tidak bisa dimediasi. Artinya kekerasan seksual itu benar-benar tidak bisa dimediasi, tidak bisa dikonfrontasi. Benar-benar kita harus melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak keamanan karena seorang anak juga butuh perlindungan yang sangat kuat. Jadi ada cerita di daerah kalau nggak salah Sumatera Utara itu ada seorang anak yang dimana dia itu diperkosa oleh bapak dan kakaknya. Dan saat diperkosa dia terancam oleh bapaknya mau dibunuh. Nah akhirnya anak ini benar-benar dimasukkan ke dalam rumah aman. Jadi kalau di daerah sana itu adanya rumah aman. Itu lingkupnya satuan tugas di kabupaten. Dia dimasukkan rumah aman, bahkan di rumah aman pun malam-malam dia didatangi oleh bapaknya sehingga diminta ke rumah aman untuk mencari anak tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi, ini bukan dari orang tua ke anak. Kasus seksualnya, kekerasan seksual adalah dari anak yang umur 2 tahun itu dilecehkan oleh umur 5 dan 6 tahun. Bayangin ini terjadi fakta. Ini fakta terjadi, ini di luar Jawa. Ini yang disampaikan oleh tim yang menyampaikan kepada saya bahwa ini hal yang memang benar-benar sangat serius terkait kekerasan seksual. Kita tahu sendiri mungkin di sekolah ataupun di anak sekarang itu akses video call itu sangat gampang karena ada AI, ada YouTube pun bisa loh tonton apalagi X, wah X sangat gampang. Karena saya coba menganalisis kira-kira ada pada ternyata banyak. Akhirnya kembali banget. Gak usah saya sampaikan. Udah kesenangan malah di bola setiap bidang. Pak Iwan, Nah sekarang ini, coba Bapak Ibu, kira-kira di salah satu SMA beredar video pelajar berpakaian seragam sekolah yang memukuli temannya hingga tersebut dan bajunya robek. Kira-kira maksudnya ke Fisik kekerasan perundungan fisik. Oke, kita lihat ya. Kekerasan fisik. Oke. Kekerasan fisik itu dilakukan dengan kata fisik ya Bapak Ibu ya. Artinya beberapa tangan, kantong betul, kantong sirah, dan termasuk seperti ini yang mungkin di sekitar kita juga masih ada yang bisa juga maksudnya kekerasan fisik. Oke, lagi pernyataan 4, foto seorang peserta didik di sebuah SD disunting dan dibuat meme oleh teman-teman di kelasnya. Foto tersebut disebarkan di media sosial dan menjadi bahan olok-olokan bagi orang yang melihatnya. Kira-kira kelas apa? Perundungan, apalagi? Psikis. Kira-kira kenapa Pak Yuda? Kok bisa psikis Pak Yuda? Karena itu mengibarkan psikis anak itu enggak bersekolah, tidak nafsu makan dan jatuh sakit, dia kepikiran jadi apa down. Ini mahal itu sih bingung jangan apa. Oh. Oke, kita lanjut ya. Oh, pintar. Sekarang sebenarnya karena selalu psikis dari seorang anaknya itu. Benar katanya Pak Yuda. Mau tahan dulu Pak Yuda? Luar biasa Pak Yuda. Kalau kekerasan psikis kan tidak harus secara fisik langsung ya. Baik tekanan, secara mental, mungkin media ancam. Kowe nek sampe kaya ngono, waktu tak sebagian yang nggon Facebook. Kowe nek sampe SKP ning Jawi.
Janji kowe ora gelem tak memek ya, berarti sih kowe ora tak gelem memek. Kowe tak sebar foto sing wingi ngono sama foto aja. Ini salah satu bentuk kekerasan secara fisik. Artinya menekan orang tersebut untuk melakukan suatu hal di bawah tekanan. Sukane ngemek-ngemek. Ini apa mana? Apa lho? Mbak, guru kamera lho, Mbak. Di YouTube loh. Oke. Mungkin pernyataan kelima, seorang siswa melakukan secara fisik maupun verbal kepada siswa lain secara berulang untuk menunjukkan kuasa dan agar siswa tersebut merasa bahwa dia tidak berharga untuk dikasih oleh siapa. Kira-kira apa Bapak Ibu? Perundungan. Bullying. Perundungan, bullying. Oke, kita lihat. Benar Bapak Ibu, karena memang adanya kuasa, adanya penekanan, adanya secara bisa didorong secara fisik bisa, secara mentalnya bisa. Akhirnya dia termasuk salah satu orang yang bisa dikatakan lemah di situ. Dan adanya kuasa yang menguasai di jari si korban itu. Ya, jadi memang secara fisiknya ada, secara fisiknya aja. Ada penekanan secara fisiknya mungkin diatemi, dikeroyok dan sebagainya. Secara fisiknya intinya dia direndahkan, diolok-olok dan dia tidak bagaimana saja dia merasa lebih rendah daripada apa yang menjadi pelaku. Oke, kita langsung next dulu aja ya, ini sudah terlalu lama. Jadi biar kita tidak terlalu lama. Nah ini ada lagi. Nah ini ya, sekarang buka ya. Kira-kira yang ini, Bapak Ibu, ini yang berbeda daripada yang kasus tadi. SMPN akan mengirimkan pendidik untuk mengikuti pelatihan di tingkat nasional. Wakil kepala sekolah merekomendasikan guru A untuk menjadi perwakilan sekolah karena guru A berpotensi dan memiliki minat dalam topik pelatihan tersebut. Namun, dalam rapat dewan guru, kepala sekolah tidak setuju dan menolak karena guru A merupakan pendatang merupakan suku minoritas di daerah mereka. Kira-kira apa diskriminasi? Kita lihat. Nah, oke. Benar, artinya diskriminasi atau generalisasi yang berhubungan dengan suku, dengan apa namanya, dengan etnis, dengan agama. Contoh aja, sama kita aslinya ada apa namanya, ada anak. Loh, Pak mungkin Pak Muzaki kita gini. Ada lomba nyanyi di tingkat kabupaten. Contoh gitu. Aslinya ya harus punya kompetensi Pak Manggewis pintar nyanyi. Beliau harusnya punya kompetensi untuk ikut lomba nyanyi kabupaten. Karena beliau itu agamanya animisme di Malaysia, saudara saya. Mungkin ya. Bisa telepon. Ini benar nggak ini Pak Manggil? Enggak ya, agamanya Islam ya. Oh tuh betul. Mungkin kayaknya agamanya berbeda daripada yang lain. Hanya nggak mau. Wah, terus kan baik. Akhirnya memutuskan untuk Kiai Sofian yang berangkat ke kabupaten karena dianggap sebagai kiai. Karena secara agamis, wah bagus. Yang ini ada tawi, ini cocok kan? Ya, jadi ini namanya suatu kekerasan secara minoritas. Harusan itu perundungan atau bukan? Kenapa? Harusan itu ini hanya contoh Pak ya. Ini hanya contoh saja. Kalau perundungan itu pada waktu yang merasa diomongin ini merasa tertekan dan merasa lemah. Nah, jadi merasa kuat malah. Baliknya begini. Pak Sofian itu namanya di roasting. Nah ini yang ke-8, ini berbeda cerita, berbeda contoh. Satu menjadi merupakan suatu edaran bahwa setiap peserta didik yang terlambat akan diberi hukuman lami mengitari lapangan sebanyak 10 kali dan dilarang mengikuti pelajaran sampai jam istirahat pertama. Kira-kira apa? Kebijakan yang mengandung. Mengandung apa tuh? Kebijakan yang mengandung. Ya benar. Jadi memang pada waktu ada dari surat, mungkin dari pusat, dari provinsi, dinas dan sebagainya, adanya edaran yang berbentuk penekanan, ya, yang dimana nanti ujung-ujungnya adalah sebuah hukuman secara fisik, itu bisa dikatakan kebijakan yang mengandung kekerasan, yang dimana adanya aturan, tetapi ujung-ujungnya nanti pada waktu dia tidak melakukan aturan, dia harus konsekuensinya harus mungkin secara fisik yang tadi. Ini
Mungkin kita bisa tahu bahwa kekerasan dilakukan secara fisik, verbal ini benar-benar langsung, verbal kan secara tidak langsung. Kalau melalui media, teknologi, sekarang banyak sekali Pak Bu, bahwa kekerasan itu nggak cuma hanya antem kita, hanya secara ngomong dibully secara langsung, tapi secara online pun banyak sekali korban-korban kekerasan secara media tidak langsung. Nah, ini mungkin kita bisa tahu bentuk kekerasan seperti apa yang masuk dalam ranah pidana. Ini ya Bu, yang pertama adalah penganiayaan, pembunuhan, pemerasan, pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan. Percobaan pun itu bisa masuk ranah ke. Mungkin Pak Ida pernah komen nek sampai nggak PR tak percobaan. Nah, penganiayaan seksual itu nggak usah saya Pak, kekerasan. Nah, ini aja dulu. Ini, coba saya ingin membagi kita sama-sama berpikir sedikit saja, nggak usah ditulis langsung secara pikiran aja. Mungkin kita lihat bahwa langsung kok. langsung aja. Kalau lama ya. Nah, kita tahu banyak dampak kekerasan, terutama saat korban. Kalau kita secara fisik kita tahu bahwa korban secara fisik baik dia luka, dia lebam, terus gangguan tidur, sakit kepala, kegangguan reproduksi, karena mungkin fisiknya nggak cuma hanya fisik, mungkin bisa saja dicolok-colok, wow. Dan dia secara reproduksi dia secara terganggu. Kamu nggak sih kalau melek dicolok-colok atau melek-melek colok pribadi loh, colok sini anu. Nah itu, terus secara psikologis dia akan gelisah, tidak dapat duduk tenang, sulit fokus, mudah terkejut. Ini banyak kasus di mana korban kekerasan secara psikologis dia tidak mau berangkat ke sekolah Bapak Ibu. Ini ada di sekitar kita dulu zaman saya sekolah, bahkan saya pun jadi korban. Di mana pada waktu kita pagi contoh dikeroyok kalau musuh kita di sekolahan, kita duduk, kita keroyok. Besok dia tidak mau ke sekolah lagi karena dia merasa takut, merasa nanti pada waktu dia melaporkan pun dia akan dikeroyok oleh orang-orang yang sudah meroyok mereka. Artinya secara psikologis mereka benar-benar sangat terdampak, apalagi menjadi seorang korban yang dimana dia maju salah mundur salah pada waktu dia ingin melaporkan kasus itu kepada guru. Kadang-kadang ada juga guru saya ataupun polisi ya. Kadang-kadang ada ya anggota korban kekerasan yang ingin melapor ke kepolisian. Tapi di sana itu bukannya malah ditangani, bukannya disediakan, malah kembali malah disalahkan. Nah, gue konsopo gaya rumah motor bijak, ya kuwi mah diantemi lah, itu bisa terjadi. Nah, ini perlunya adanya penguatan secara psikologi pada kita untuk anak-anak korban seperti itu. Mesti akademik, dan jelas pasti prestasinya akan menurun. Oke, karena dia terdampak kekerasan, dia merasa tertekan, dia merasa gelisah hidupnya, dan dia akhirnya pada waktu tidak berangkat sekolah, ya justru dampaknya secara akademik dia akan menurun. Sosial juga isolasi, sulit membangun hubungan, dan untuk produktivitas kerja kurang bekerja. Ini bisa disaksikan. Ini untuk saksi ini. Walaupun hanya saksi pun ya Bapak Ibu itu bisa menjadi dampak secara kepada para saksinya, karena dia pada waktu jadi saksi pasti sih jadi saksi yang dipegang. Contoh di jalan, di sekolahan ada perproyekan ini, dia lihat dan saksi itu ada saksi pasif dan ada saksi yang aktif. Dan saksi yang aktif dia benar-benar menolak adanya seperti itu dan dia mau melaporkan. Tapi kalau yang saksi pasif dia tahu, tapi dia tidak mau melaporkan itu kepada pihak yang berwajib ataupun TPK, karena dia takut nanti itu akan berimbas pada dirinya. Banyak loh di sekitar kita bahwa di jalan contoh ada kecelakaan, pasti orang bakal sebelum seksi. Kenapa? Bahasanya kayak dua dan itu. Nah ini sama juga di sekolah pada waktu ada seorang anak yang korban kekerasan dikeroyok, ada saksinya, ada yang melihat, mereka tidak mau menyaksikan. Nah ini akan menjadi dampaknya dari saksinya ini. Kalau untuk pelapor yang jelas pasti pada waktu dia dilaporkan, dia akan kepolisian, dia terjerat hukum,
Yang pertama adalah dia akan melakukan isolasi ataupun dia takut kemana-mana. Dia tidak mau ke sekolah, dia hanya di rumah saja. Dia tidak mau tidur di rumah karena tetangganya juga akan ngomongin, wah, canda polisi, ini sekolah polisi, benda dan sebagainya. Secara psikis dia akan menunjukkan. Nah, yang untuk yang dampak selanjutnya pada waktu sekolah tersebut adanya kekerasan, dampak yang luar biasa adalah sekolah itu tidak akan dipercaya oleh orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Karena dia merasa bahwa anaknya yang berbudi koron tidak dibully, anaknya yang berbudi koron kok malah dikorban kekerasan, gitu. Ini pesan kuncinya ini. Bentuk kekerasan sebenarnya meliputi kekerasan fisik, psikis, budaya, seksual, kebijakan dan kekerasan. Saya akan menyampaikan dari masalahnya, saya menuju ke obatnya, Bapak Ibu. Saya menyampaikan menuju ke obatnya. Jadi dari apa yang sudah tersampaikan di situ, ada salah satu materi tentang masalah kayak lain itu. Biar Pak. Dari kekerasan kita mulai adanya DPA, Bapak Ibu. Memang belum tentu semua guru itu mempunyai kompetensi ataupun ilmu soal masalah DPA. Juga harus seperti apa. Kadang-kadang nah, mengapa kita perlu adanya DPA? Ya, adanya dukungan psikologi awal. Karena kekerasan termasuk peristiwa yang krisis yang namanya keseluruhan aspek kehidupan dan dapat berkepanjangan. Kadang-kadang ini Bu, ini yang kedua, saya tekankan banyak korban bukan pertama kali cari bantuan. Banyak sekali korban kekerasan yang tadi saya bilang bahwa anak tersebut selalu tertekan, selalu diintimidasi, dan selalu dia tidak berani melapor karena dia mau melapor ke polisi bingung, takut nanti malah disalahkan. Yang kedua, mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang dengan kesibukan kita, dia malah kurang nyaman untuk menceritakan sesuatu hal yang berhubungan dengan sensitivitas ataupun korbannya seperti itu. Saya mungkin sebenarnya kita, kadang-kadang kita berpuluh banyak oleh pekerjaan, dia mau cerita, wah dia bingung, karena dia merasa nanti pada waktu dia mendongeng, nanti nggak terlalu fokus. Ada seperti itu. Nah ini artinya yang ini kadang-kadang kasihan, dia pada waktu sudah ke sana, kemarin dia malah tidak punya tempat untuk bisa terlindungi oleh kasus yang dihadapi. Yang ketiga adalah posisi sangat rentan sehingga tidak dapat segera lapor atau mendapat kekerasan. Kadang-kadang banyak Bu, anak-anak di sekitar kita karena menjadi gangster. Batang itu banyak, namanya batang nastar ada. Terus apa namanya ya? Basisnya itu kan kelompok. Basis itu kelompok. Kalau yang paling utama, yang paling tenar itu batang nastar. Terus ada lagi Antares. Terus Amerika, ini saya sampaikan ada nama-nama kayak seperti itu. Kan gitu kan, Bu Nganu kan ada dolar di daerah Lawangaji. Ya nanti ada mural gede tulisannya Amerika. Itu ada dari kekuasaannya mereka. Salah satu pelaku yang ada di Sambong itu dari daerah sana, yang salah satu gengnya namanya Amerika. Ini perlu kita hadapi. Saya juga punya IG Fact, Bapak Ibu. Saya punya IG Fact yang tujuannya untuk memantau anak-anak kita dan anak-anak lawan kita. Karena ternyata banyak sekali. Dan mereka itu kalau kita tahu bahwa mereka live Pak tawuran malam jam 1 dia live tawuran di daerah Bandar, Muara Tunggal. Dan itu live dan mereka sengaja dan mereka tidak takut untuk ditangkap oleh polisi. Artinya kekerasan ini bisa dikatakan sangat sangat sudah kayak terlalu umum di wilayah kita dan dianggap seperti hal yang biasa. Nah ini kenapa yang membutuhkan dukungan psikologi awal adalah kadang-kadang ada yang mereka mempunyai resiko yang besar. Yang pertama adalah dia
tidak mau lagi hidup ngobrol ataupun cerita dengan keluarganya, Bapak Ibu. Dia merasa tidak nyaman, dia takut, dan mereka mencoba untuk menyendiri agar keluarganya juga tidak terdampak dengan apa yang dia jadi korban. Contoh dia korban kekerasan, diincar-incar sama geng motor, diincar-incar sama mungkin debt collector, masalah mungkin. Nah, dia tidak mau nanti keluarga terlibat, hanya dia mau tidak mau harus berpisah dari keluarganya agar keluarga tidak tahu atau tidak terlibat. Yang kedua, menyaksikan orang yang disayangi atau orang lain dilukai. Ini sama. Artinya ini akan berdampak ke sini terus ke sini, terus merasa terancam, khawatir karena orang dekatnya berduka, cemas, merasa bersalah. Ini secara psikologisnya, secara emosionalnya akan seperti itu. Nah, kalau nanti ada tanda-tanda stres, yang pertama kalau dia melihat adanya keluhan fisik, sering menangis, histeri, agresif, gitu. Bu Desi pernah belum mengalami seperti itu? Apa itu? Agresif? Pernah merasakan ini agresif, Tiba-tiba oke. terus tidak bisa lepas dari pengasuhnya karena saya takutnya ini ada Bu. Ini hati-hati ya. Ini bisa saja anak mohon yang kayaknya saya tidak percaya. Ada beberapa pengasuh anak kita yang secara pada waktu ketemu kita baik-baik saja. Tapi ternyata setelah dibayar kita kan banyak bersedia. CCTV ternyata dia melakukan kekerasan pada anaknya, sehingga anaknya malah bisa dikatakan malah ini wedi, malah ini nggak mau lagi kepada pengasuhnya. Nah ini kemarin banyak sekali cerita-cerita, ternyata banyak hal di mana tadi yang saya sampaikan, adanya anak di bawah umur 6, 5 tahun yang memperkosa anak umur 2 tahun, bayangin 2 tahun diperkosa sama umur 5 sampai 6 tahun. Jadi saya sulit, karena itu namanya anak berhadapan dengan hukum, apalagi anak balita KB. Ini ada yang terjadi di luar Jawa. Nah baru kemarin kekerasan juga terjadi yang secara seksual ataupun secara psikis yang dilakukan oleh nggak ada ya di sini ya, Pak Agus, Mas Agus. Bayangin Bapak Ibu, orang ditangan, orang yang sama makannya orang jadi makan dewe. Iso melakukan kekerasan seksual dan 16 orang menjadi korban. Bayangin Mas Zeki, masuknya Pak kalah. Ini ada artinya ancaman itu bisa datang dari siapa saja dan dari mana saja. Nah kita sebagai guru paling tidak minimal kita tahu oh bentuk kekerasan seperti ini. Nah bagaimana saja kita sebagai guru apapun nggak harus guru BK bisa mendampingi ataupun mulai untuk pendekatan sebagai dukungan psikologi awal biar dia itu merasa nyaman dan tidak lagi terancam. Artinya apa? Anak korban kekerasan itu butuhnya satu Pak, butuh diperhatikan dulu. Minimal diperhatikan sih. Kalau sudah sih tahu maksudnya kalau Pak dia minimal dengan membuat sebuah kenyamanan kepada dia agar dia nyaman. Nah ini tadi sudah saya sampaikan kira-kira siapa yang perlu kita kasih dukungan psikologi awal. Yang pertama adalah siapapun baru saja mengalami situasi krisis ataupun sulit. Yang kedua baru mengungkapkan pengalaman dari situasi krisis. Siapapun teringat kembali dalam situasi krisis. Sekali lagi nih Pak, ada 3 perkara. Yang pertama adalah anak yang benar-benar melakukan mengalami situasi krisis tadi, korban kekerasan, penekanan, korban secara psikis, kekerasan secara psikis itu juga bisa. Terus dia juga bisa karena dia mengungkapkan pengalamannya yang pernah terjadi. Artinya dulu zaman kecil saya pernah Pak, saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa bahwa dulu zaman kecil saya pernah menjadi korban pada waktu umur 5 tahun. Kepala saya dijeduk-jedukin tembok. Dan saya benar-benar dulu dan itu orang dengan saya. Dan benar-benar sampai sekarang saya masih teringat pengalaman apa yang pernah saya alami pada zaman itu. Zaman kecil saya Bu, zaman SD, SMP itu hidupnya keras kalau di Kota Batak. Jadi dulu zaman kosong, sarung digerukuk Pak. Terus saya suruh masuk, terus saya suruh masuk suruh gerut sak kuase. Dan itu dianggap hal yang biasa. Lo pulang di kampung, dikurung, nenggo suatu kelas yang sepi, kurung buka sarung, dikurung dengan duit.
Nek saiki mungkin banyak ya yang kejadian seperti itu. Dulu itu sering di zaman Batak. Nah, dampaknya sampai saya ini masih terasa di mana sampai Soal ya. merasa berat. Ini mending sarung Guru sarung. Jadi sekolah itu tidak semuanya ada guru BK. Ya, tapi alhamdulillah sekolah kita ada 6 dan orang-orangnya saya anggap berkompeten. Artinya dia mengetahui sama masa bagaimana caranya kita menangani anak yang memang menjadi korban kekerasan ataupun bahkan mereka korban Pak Bu, pelakunya pun perlu kita berikan dukungan seperti awal biar dia tidak tertapa. Kita itu kan sekarang menuju sekolah yang menyenangkan ya, yang bergembira. Walaupun memang ada pelakunya, ada korbannya, minimal juga tidak hanya korbannya saja, tapi saksi terlapor pun perlu kita berikan sebuah dukungan psikologi yang baik agar dia bisa memahami bahwa apa yang dilakukan itu salah. Terus dia juga tidak akan berdampak di mana di sekolah, karena ada beberapa anak yang melakukan kekerasan seksual tawuran di luar, hanya dampaknya adalah dia keluar dari sekolah tersebut. Jadi respon kemanusiaan dan pendukungnya yang diberikan kepada seorang yang kita dan hubungan. Yang pertama adalah pelapor dan korban terhubung dengan orang lain dan merasa aman tentang serta memiliki harapan. Artinya pada waktu di sekitar kita ada orang yang menjadi korban, baik secara begini. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada anak si teko merona nangis, bocil-bocil. Ternyata dia di kelasnya itu merasa dibully oleh satu kelasnya. Nah pada waktu kita ke sana, terus kita cuek, anggap biasa saja, terus kita menyibukkan diri. Yang pertama akan dia rasakan adalah tidak punya siapa-siapa lagi. Karena orang yang harusnya kita lindungi, orang yang harusnya kita sikapi dan kita berikan rasa aman, ternyata juga malah tidak merespon apa yang dia lakukan. Ini sebagai kita semua Bapak Ibu, terus juga pelapor juga terhubung dengan dukungan sosial, fisik dan emosional. Jadi terus mendapatkan kontrol untuk membantu diri sendiri. Artinya setelah dia mendapatkan dukungan dari kita, minimal dia bisa mengontrol dirinya sendiri untuk bisa survive. Dan cuma hanya butuh apa ya? Dan tergantung kepada kita. Artinya pada waktu dia sudah punya dukungan secara psikologi, psikis kepada kita berikan dorongan untuk selalu bangkit dan dia mulai bisa bangkit, artinya dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara mungkin militer ini yang perlu kita berikan DBA ya yang tadi saya bilang Pak Bu, coba kita belajar untuk merespon penuh. Mohon maaf ya kan pada waktu ada anak saya menjadi korban bullying kekerasan, minimal apa yang kita kerjakan stop semua. Kita singkirkan baik HP atau kas yang kita laksanakan, benar-benar kita fokus ke anak tersebut karena benar-benar anak itu butuh dukungan psikologi awal. Ya, yang kedua mohon maaf kondisi Bapak Ibu ini sering terjadi, bahkan ada beberapa kasus di sekolah kita tidak adanya yang mungkin orang masalah nih ribut apa-apa, ternyata orang ibunya kemana-mana. Ini mohon maaf ya. Oke, si A, si B, si C kan ada ini ada salah satu juga salah satu yang mungkin bocor dari beberapa. Nah ini perlu kita benar-benar hati-hati, jangan sampai adanya kasus-kasus kekerasan, KS, kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik, jangan sampai jangan sampai keluar baik di sekitar wilayah kita maupun bahkan keluar sekolah kita, karena ini bisa berdampak kepada anak tersebut. Nek anak yang ngerti, ini bisa malah secara psikis dia akan tertekan bahkan bisa keluar dari sekolah gara-gara masalah itu. Dan ini pernah terjadi. Semoga tidak terjadi di sekolah kita. Kalau di BK itu ada namanya akses kerahasiaan, di mana masalah pun kita tidak boleh menyampaikan kepada siapapun kepada konseling dan konseling. Jadi ya. Nah itu penghargaan. Kita mencoba untuk memberikan penghargaan. Artinya pada waktu ada anak yang datang ke kita minta dukungan kepada kita kasih penghargaan luar biasa, bahwa kita bisa menghargai bahwa kamu kesini sudah bagus, kamu kesini sudah luar biasa, mau datang ke tempat saya itu hal yang sangat kami harapkan. Artinya kamu benar-benar bisa punya niatan untuk menyelesaikan masalah
pilihan terakhir adalah jujur. Artinya adanya kejujuran, jangan sampai kita dulu ya Pak, pada waktu kita jadi tim TPK ataupun kita jadi wali kelas, jangan sampai kita selalu apa ya bahasanya, kita menjanjikan, Mas Bapak, gue kok kesediaan sama kain, Bapak susuk bakal tak oke, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan berikan janji-janji palsu. Ayo benar-benar kita apa adanya yang kita sampaikan kepada anak tersebut. Oke. Ini ya bisa dibaca ya, mungkin berikan perlawanan, berikan praktis. Nah, ini yang penting ya. Prinsip aksi juga psikologi adalah lihat, look, dengarkan, listen atau menghubungkan dengan link. Nah ini untuk look kita lihat kira-kira karena ini perlu berhubungan sama medisnya, dia salah satu korban kekerasan yang berpotensi pada ada luka di dalam tubuhnya tanda ataupun luka dari kekerasan seksual pada. Terus setelah kita dengarkan baik cerita dia, laporan dia, penyampaian dia, benar-benar kita dengarkan secara baik-baik, jangan sampai nanti ada cerita malah keturun kayak Pak Sofian. Nah itu, terus hubungan pada waktu kita perlu ada yang pihak ketiga, ya mungkin kita bisa minta dukungan secara sosial juga bisa, untuk bisa mendukung permasalahannya. Jadi ya, pada waktu kita memberikan dukungan psikologi awal, perlunya adalah mendengarkan aktif, ya, terus merespon empatik, terus dan relaksasi. Jadi ini kalau praktik relaksasi karena 3 menit waktunya nggak nyampe, Pak. Oh, next ya. Oke, next kita akan ini modelnya model bumi. Sebentar jawabannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pelotari untuk kita semuanya. Ini kan saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud ya, tentang Kemendikbud Dasmen. Memang kita sampaikan kepada DPR, memang ini wajib kita sampaikan karena hanya 3 dari Batang yang berangkat ke Surabaya. Saya Manado dan Bukit, dan itu wajib disampaikan ke seluruh sekolah di wilayah Batang. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Oke, nanti ke depan kalau bisa waktu kita lebih panjang ya Pak ya. Biar saya sampaikan kena bahasanya gitu. Enggak cuma hanya boleh dokumentasi saja. Dari pagi ya. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Monggo kalau mau kundur dari akan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada yang tadi belum bisa absen. Bu, absennya di dong. Kita akan bermain ini boleh tanya aja. Selalu. Silakan juga.